Sekarang everyone, kita sudah masuk kepada pengertian to be. Seperti di awal saya bilang, as I thought the first, what is to be? To be itu kata bantu atau kata penghubung antara subjek dan predikat. Jadi adanya subjek dan predikat, dia di tengah-tengahnya sebagai kata penghubung. Saya ingat I give you information about that. One more, sekali lagi, bahwa to be itu tidak mempunyai arti. Dia hanya sebagai kata bantu atau penghubung antara subjek dan predikat. Oke, subjek yang mengikuti to be yaitu I am, you are, we are, they are, she is, he is, it is. It is. Untuk lebih lengkapnya kita lihat dan simak deskripsi berikut ini. Yuk. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang to be yang disampaikan tadi, bahwa subjek yang mengikuti to be I itu menggunakan I am. To be-nya I am. She, dia perempuan, he, dia laki-laki, it, dia benda, atau bisa diganti nama orang, Yuni, Ika, Elisa, Ayu, atau lain sebagainya. It itu benda, bisa macam-macam. Menggunakan to be is. Jadi dia menggunakan to be is. They, we, mereka, dan kami juga menggunakan to be are. Jadi ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Oke. Sampai di sini mudah-mudahan paham subjek apa saja yang digunakan. I am untuk apa, is untuk apa, are juga untuk apa. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan to be. Yang pertama, apabila bertemu dengan kata benda, menggunakan kata benda. Kata benda itu banyak, luas, seperti yang tadi saya sampaikan. Kita lihat aja contohnya. She is a nurse. Kenapa dia menggunakan is? Karena she adalah dia perempuan, satu orang. Dan kata yang menjadi kata bendanya, predikatnya adalah nurse. Nurse itu adalah perawat. Ya, sekali lagi, kenapa menggunakan is? Karena she adalah orang ketiga tunggal. Ya, jadi subjek yang digunakan, jadi to be yang digunakan adalah is. Ya, kalau yang di belakang ini predikat-predikat ini, nurse, student, book, dan Mr. Ali, ini adalah kata benda. Ya. Nah, yang contoh kedua, they are student. Di sini kenapa menggunakan are? Karena ada they. They itu menggunakan are, bukan is. It is. Di sini ada is. Kenapa menggunakan is? Karena ada it. Kata bendanya adalah book. Di sini kita lihat contoh terakhir, I am Mr. Ali. Mr. Ali adalah kata benda. Sedangkan kenapa menggunakan am? Karena subjeknya adalah I. Apabila subjeknya I, maka to be-nya menggunakan am. Tidak seperti kalimat I, Mr. Ali. Itu salah, harus menggunakan to be. Disitulah fungsi to be digunakan. Oke, saya rasa paham sampai di penjelasan sini. Yang berikutnya sebagai kata sifat. Sebagai kata sifat, contohnya she is a beautiful. Nah, belakang beautiful, clever, good book, fine, itu semua adalah kata sifat. Seperti saya ulang, kenapa menggunakan is? Karena she.
Kenapa menggunakan to be are? Karena they. Kenapa menggunakan to be is? Karena it. Kenapa menggunakan to be I'm? Karena I. Yang belakangnya hanya sebagai predikat, pengikut. Ya, apabila ada kata sifat, misalnya contoh Doni tampan. Doni handsome, no, bukan seperti itu, tapi harus pakai to be. To be untuk Doni apa? Doni itu orang ketiga tunggal, berarti he, berarti yang digunakan adalah is. Oke, kita lanjut. Penggunaan to be apabila kata bertemu dengan adverb, adanya adverb, nih adanya adverb, kata keterangan. Keterangan itu baik ya. Di rumah sakit ataupun di kelas, jam, di sini, di sana dan sebagainya. Nah, itu. Terus apabila to be yang berikutnya bertemu dengan kata kerja yang ditambahkan ing. Kata kerja itu misalnya work, bekerja, open membuka, close menutup. Apabila dia ditambahin ing menjadi working, speaking, running, maka lihat subjeknya dulu, to be apa yang tepat digunakan. Contohnya, she is speaking English. Mana kata kerja yang ditambahkan ing? Speaking. Dan kenapa menggunakan is? Karena she, gitu. Dodo dan Doni are playing. Kenapa pakai are? Karena dua orang. Mana yang menjadi kata kerja tambah ingnya? Playing. Oke? Itu. Saya rasa sungguh cukup jelas untuk bagaimana caranya menggunakan to be. Oke. Itu adalah pelajaran kita hari ini di the first lesson, pelajaran pertama. Saya harap mengerti, dan kalau nggak mengerti silakan tanya secara japri. Insya Allah saya akan menjelaskannya dan memberikan contoh-contoh agar lebih paham. Oke, saya tutup. Bye bye.